Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat hafizahumullah, ayat yang kita kaji pagi ini ayat 11 surat An-Nisa, surat keempat, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Yusikumullah, Allah menetapkan bagi kalian fi auladikum hak warisan untuk anak-anak kalian. Allah menetapkan kepada kalian berkenaan dengan hak anak-anak kalian yang berhubungan dengan harta yang kalian tinggalkan. Lidzakari, untuk anak laki-laki, mithlu hazzil unthayayn, setara dengan bagian dua anak perempuan. Fa in kunna nisaa, apabila anak-anakmu itu perempuan, fawqa ithnatayni, yang jumlahnya dua ke atas, falahunna, maka anak-anak perempuan itu mendapatkan thulutsa, 2/3 mataroka, dari peninggalan bapak atau ibu mereka. Wa in kanat wahidah, apabila anak perempuan itu semata wayang satu saja, falahan nisfu, maka dia mendapatkan setengah dari harta peninggalan bapak atau ibunya. Sampai di sini ayat ini mengandung satu,
bahwa bagian laki-laki secara umum atau khususon anak-anak bagiannya adalah 2 kali bagian wanita dalam hal harta pusaka. Ini satu. Yang kedua, untuk anak perempuan dalam ayat ini dibedakan jumlahnya. Kalau anak perempuan itu 1, maka dia mendapatkan berapa? Setengah. Kalau anak perempuan itu 2 lebih itu 2, 3, 4 dan seterusnya, mereka semuanya mendapatkan total 2/3. Ini yang ditunjukkan oleh ayat ini sampai di sini. Nah, keterangan lebihnya begini tentang warisan anak-anak. Ini temanya tentang warisan anak-anak. Ahli waris anak-anak itu mempunyai 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ahli waris anak-anak ini hanya anak-anak. Yang saya maksud hanya anak-anak, tidak ada bapak ibu, tidak ada suami, atau tidak ada istri. Jadi mayit ketika meninggal, ibunya sudah tidak ada, bapaknya sudah tidak ada, suami atau istrinya tidak ada. Yang ada, yang masih hidup adalah anak-anaknya saja. Jadi tidak ada ahli waris yang lain, hanya anak-anaknya saja. Dalam keadaan ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anak ahli waris anak-anak ini adalah anak tunggal. Kemungkinan yang kedua, ahli waris anak-anak ini bukan anak tunggal, ya. Kemungkinan yang pertama, kalau ahli waris anak-anak itu anak tunggal, kalau dia perempuan, maka dia mendapatkan berapa? Kata ayatnya berapa anak tunggal perempuan? Setengah. Kalau ahli waris itu anak-anak laki-laki tunggal, dia mendapatkan berapa? Tunggal anak laki-laki. Ini masih ngomong tunggal loh, belum rombongan, ya. Saya ulangi. Ahli waris anak-anak itu ada 2 kemungkinan. 1 anak tunggal, ya. 2 anak apa? 2 lebih rombongan, ya. 2 lebih jamaah, ya, jamaah. Yang pertama anak tunggal, yang kedua jamaah. Itu kemungkinannya begitu. Nah, kalau untuk anak tunggal itu kan kemungkinannya 2, dia perempuan atau laki-laki. Nah, kalau dalam
kalau anak tunggal perempuan dapat berapa? Setengah. Selesai ya. Nah, kalau anak laki-laki tunggal semuanya. Ayat ini ada di situ. Kembali ke anak laki-laki mendapatkan jatah sama dengan 2 kali perempuan. Nah, kalau anak perempuan tunggal setengah, berarti anak laki-laki ya setengahnya lagi 2 kali, ya kan? Nah, berarti anak laki-laki tunggal itu mendapatkan semua. Kalau ada yang bertanya, kalau anak perempuan tunggal dapat setengah, lah sisanya kemana? Kemana sisanya? Oh, nggak ada ahli waris yang lain. Jawabannya ya dikembalikan ke anak perempuan tersebut. Satu. Cuma bedanya, ini beda cara saja. Kalau anak laki-laki tunggal itu utuh, ya utuh, udah itu satu, gitu ya. Kalau anak perempuan tunggal itu setengah, setengahnya lagi berhubung tidak ada yang ngambil, karena tidak ada ahli waris yang lain, maka ini yang disebut dengan pintu sisa ahli waris, sisa warisan yang tidak ada ahli warisnya dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Itu ya. Ini kalau anak tunggal. Ya. Yang kedua, kalau anak itu jamaah, ya, ada 3 kemungkinan. Ya. Pertama, jamaah laki-laki semua. Kedua, jamaah perempuan semua. Yang ketiga, gabungan, campuran, kan begitu. Nah, kalau jamaahnya semua laki-laki, maka semua harta warisan itu untuk mereka dibagi sama rata tanpa membedakan saudara tua atau saudara muda. Yang masih bayi pun sama dengan yang sudah dewasa. Jadi kalau laki-laki misalnya 3, peninggalannya 3.000, ya masing-masing berapa? 1.000. Gampang, ya. Itu. Yang kedua, kalau anak-anak itu jamaah semuanya perempuan, berapa bagiannya dalam ayat ini? 2/3. 2/3. Bagus, 2/3. Pertanyaannya, nah sisanya sepertiganya dikemanakan? Iya, sama dengan yang tunggal tadi. Kembali lagi kepada mereka, perempuan-perempuan itu dikembalikan lagi kepada mereka. Judulnya akhirnya sama dengan anak-anak laki-laki. Ya, itu yang kedua. Kalau yang ketiga, anak-anak itu gabungan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, maka anak laki-laki jatahnya 2 kali jatah anak perempuan. Misalnya kalau anaknya itu 3, 1 laki-laki 2 perempuan, maka harta itu dibagi berapa? Ya, dibagi 4. Ya, kan laki-laki dihitung 2, ya kan? Ya, hartanya dibagi 4.
Yang laki-laki dapat 2, masing-masing perempuan dapat 1. Ya, kalau uangnya 4.000, ya laki-laki dapat 2.000, yang perempuan masing-masing dapat 1. Ini kalau ahli waris itu anak-anak saja, ya, anak-anak saja. Yang kedua, apabila ahli waris itu di samping anak-anak ada istri atau suami, atau ada bapak atau ada ibu. Dalam kondisi ini, maka yang pertama kali dikasih jatah adalah istri atau suami atau bapak atau ibu. Itu yang dikasih dulu. Nah, tentang bapak ibu itu nanti sesudah ini ada. Tentang suami istri nanti sesudah ini ada. Jadi kalau anak-anak ada ahli waris bersama mereka, ahli waris yang lain seperti istri atau suami, maka suami atau istri ini dikasih jatah. Anak-anak nanti belakangan, ya. Lalu bapak atau ibu dikasih jatah. Nah, setelah bapak, ibu dan suami atau istri ini dikasih jatahnya masing-masing, ya, baru yang tersisa itu untuk anak-anak dengan ketentuan tadi di atas. Gitu ya. Ini misal seseorang meninggal dunia. Siapa ahli warisnya? 3 anak laki-laki, istri, ya, bapak ibunya sudah tidak ada. Maka langkah yang dilakukan, istri dikasih dulu jatahnya. Berapa nanti ada. Nah, setelah istri dikasih jatahnya, sisanya itu untuk anak. Atau istrinya sudah tidak ada, yang ada ibunya. Bapaknya sudah tidak ada, maka ibu dikasih ini jatah ibu, sisanya untuk anak-anak dengan ketentuan yang tadi sudah saya jelaskan. Sampai di sini jelas ya? Ya, ini tentang warisan anak-anak. Hukumnya seperti itu dalam. Lanjut. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wali abawaihi bagian ibu bapak, likulli wahidin minhuma untuk masing-masing dari keduanya, as-sudusu 1/6. Catatannya apa? Mimma taraka, dari harta peninggalan. Catatannya in kana lahu walad, apabila anak punya, apabila mayit punya anak. Dipahami ya Bapak Ibu? Jadi bagian ibu dan bapak berapa? 1/6. Apa catatannya? Apabila mayit punya anak. Nah, contoh yang tadi meninggal dunia, ahli warisnya yang ada ibu dan anak-anak. Langkahnya kan tadi ibu dikasih jatahnya, ibu dikasih 1/6. 5 bagian sisa dari 1/6 untuk siapa? Untuk anak-anak. Demikian pula bapak. Jadi
bapak ibu kalau mayit mempunyai anak itu jatah masing-masing seperenam. Lanjut. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Maaf, kelewatan. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sudus. Fa in lam yakun lahu walad, kalau mayit tidak punya anak, wa warithahu abawahu, dan ahli warisnya hanya ibu bapak saja, fali ummihi thuluth, maka ibu mendapatkan 1/3. Nah, bapaknya lebih berapa? 1/3. Ini petunjuknya. Ini untuk warisan siapa? Ibu bapak, ya. Untuk warisan ibu bapak itu kemungkinannya 2. Kemungkinan yang pertama, mayit punya anak. Ketentuannya kalau mayit punya anak maka bapak ibu jatahnya sama, yaitu 1/6. Misalnya, ini misal mayit, ya, ahli warisnya 1 anak perempuan, ya, 1 anak perempuan atau 1 anak laki-laki, ya, bapak dan ibu 3. Maka berhubung ada anak, bapak dan ibu dikasih 1/6, bapak dikasih 1/6, ibu dikasih 1/6. Berarti 4 bagian sisa dari 6 bagian itu pulang ke siapa? Ke anak laki-laki. Ya. Kalau anaknya itu perempuan, ya, maka anak perempuan 1 dapat berapa tadi? 1/2. Ibu berhubungan dengan anak dapat berapa? 1/6. Ya, sisa. Masih ada sisa? Masih. Nah, sisa ini diambil oleh bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mayit tidak punya anak dan ahli warisnya adalah ibu bapak saja, maka ayat ini menetapkan bagian untuk ibu berapa? 1/3. Saya ulang lagi itu ayatnya. Fa illam yakul lahu walad, apabila mayit tidak memiliki anak, ya, ini catatannya, tidak memiliki anak. Wa warithahu abawahu, dan ahli warisnya adalah ibu bapaknya tok. Jadi ada 2 catatan itu, Bapak Ibu. Pertama, mayit tidak memiliki anak, dan anak di sini tidak dibedakan baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang penting mayit tidak punya anak. Catatan yang kedua, ahli warisnya itu cuma ibu dan bapaknya saja. Maka dalam kondisi ini jatah ibu berapa? Fali ummihi thuluth, jatah ibu 1/3. Nah, jatah bapak nggak disebutkan. Berarti sisanya itu untuk bapak 2/3. Masih lanjut satu lagi.
Fa in kana lahu ikhwah, apabila mayit mempunyai saudara jumlah 2 ke atas, fali ummihi sudus, maka bagian ibu adalah berapa? Sudus 1/6. Saudara mayit itu untuk ibu nggak bagus, ya. Nggak bagusnya, paham nggak bagus? Artinya kalau mayit memiliki 2 saudara, mau saudara laki-laki mau saudara perempuan, itu mengurangi jatah ibu dari 1/3 menjadi 1/6 gara-gara saudara. Padahal saudara itu belum tentu mendapatkan warisan, ya. Jadi itu dengan saudara mayit itu musuhan dalam warisan. Ya, memang ketentuannya seperti itu. Ini jadi untuk warisan ibu dan bapak, satu, kalau mayit punya anak laki-laki atau anak perempuan, maka masing-masing ibu bapak jatahnya 1/6. Yang kedua, kalau mayit tidak punya anak dan ahli warisnya hanyalah ibu bapak, maka ibu 1/3, sisanya untuk bapak. Kalau mayit punya 2 saudara lebih, baik saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, laki-laki atau perempuan, maka ibu turun dari 1/3 menjadi 1/6. Contohnya begini, ini contoh. Mayit ahli warisnya ada 3, bapaknya, ibunya, saudaranya 2 atau lebih. Pertama, bagian ibu, berhubung ada saudara 2 atau lebih, maka ibu mendapatkan 1/6. Saudara mayit, berhubung ada bapak, terhalang oleh bapak karena bapak lebih kuat. Nah, saudara itu terhubung lewat siapa? Lihat bapak kan, maka bapak lebih kuat, maka saudara itu terhalang, nggak dapat. Berarti ibu dapat 1/6, sisa 5/6 itu untuk siapa? Untuk bapak. Jadi saudara mayit itu menguntungkan bapak, merugikan ibu. Gak bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, sampai di sini kita mengetahui bahwa hubungan warisan dalam Islam itu melalui hubungan nasab. Tadi warisan anak-anak dan warisan ibu bapak. Anak-anak dan ibu bapak itu hubungannya apa? Nasab. Jadi kalau ada hubungan nasab melalui perkawinan, maka disitulah timbul hukum waris. Berarti kalau tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan melahirkan dan kelahiran, ya. Nah, kalau bapak ibu itu kan yang melahirkan, ya. Kalau anak-anak itu yang dilahirkan, itu hubungan nasab. Berarti kalau tidak ada hubungan nasab, tidak ada waris. Kecuali kalau kena hubungan yang lain, nanti ada hubungan yang kedua, yaitu hubungan perkawinan. Ya, nanti sesudah ini. Ya. Ini Bapak Ibu hafizahumullah, kita memahami hukum 1
warisan anak-anak, yang kedua warisan ibu bapak. Ya, kita lanjutkan. Min ba'di wasiyati yusi biha audani, sesudah pelaksanaan wasiat yang diucapkan mayit atau pelunasan hutang yang ditanggung mayit selama hidupnya. Artinya apa? Artinya pembagian warisan itu berada pada nomor 3 sesudah pelaksanaan wasiat dan pelunasan hutang. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau wasiatnya sudah dilaksanakan, hutangnya sudah dilunasi, hartanya habis? Mau apa enggak yang dibagi habis? Ya, itu jadi pembagian warisan itu dilakukan sesudah pelaksanaan wasiat dan pelunasan hutang, ya. Mengapa wasiat dan hutang dulu, baru kemudian warisan? Karena wasiat dan hutang itu masih nyangkut mayit, ya, masih nyangkut mayit. Maka yang masih nyangkut mayit itu lebih patut didahulukan. Warisannya nanti sesudah wasiat dan sesudah hutang. Itu satu. Yang kedua, antara wasiat dengan hutang mana yang didahulukan? Hutang. Kalau dalam ayat ini wasiat dulu, karena wasiat disebut dulu kan. Kan dalam Al-Quran itu kaidahnya begini, yang disebut dulu itulah yang didahulukan. Contohnya apa? Inna sofa wal marwah. Saya apa dari marwah dulu? Walik kan? Dari sofa dulu. Lah kenapa dari sofa dulu? Ya gampang. Sebab ayatnya menyebut sofa, inna sofa wal, berarti sa'i itu dari sofa. Ya, wudu yang pertama kali disebut apa? Walsilu wujuhakum. Yang disebut dulu wajah. Jadi yang dibasuh pertama adalah wajah. Itu prinsipnya seperti itu. Yang disebut dulu itulah yang didahulukan, itu prinsipnya. Tapi di sini prinsip ini tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Yang beliau amalkan ini perlunya melihat pengamalan Nabi SAW terhadap ayat. Karena beliau yang lebih paham. Walaupun wasiat didahulukan di sini dan sesudahnya hutang, tapi Nabi SAW dalam pelaksanaannya membalik. Beliau melunasi hutang dulu, baru kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kalian jangan salah, jangan mendahulukan wasiat atas hutang, karena Nabi SAW menetapkan hutang dulu baru wasiat. Pertanyaannya, mengapa hutang didahulukan? Karena hutang itu tanggungan mayit untuk orang lain, sedangkan wasiat itu sedekah mayit. Sedekah mayit. Lah hutang yang merupakan tanggungan ya patut didahulukan daripada sedekah yang sifatnya tidak wajib, ya. Jadi prinsipnya satu, pembagian warisan itu dilakukan setelah pelaksanaan
wasiat dan pelunasan hutang. Yang kedua, pelunasan hutang didahulukan atas pelaksanaan wasiat, sekalipun dalam ayat wasiat disebut terlebih dahulu. Nggak bisa ya. Sampai di sini, maksud saya sampai di sini cukup untuk memberi waktu tanya jawab. Nanti kalau saya belanjakan sampai habis bisa nggak ada tanya jawab untuk Ibu Bapak. Ya, jadi pertama kita memahami warisan anaknya. Yang kedua kita memahami warisan Ibu Bapak, dan kita memahami pelaksanaan antara pembagian warisan, pelaksanaan wasiat dan pelunasan hutang. Ya. Alhamdulillah. Monggo. Ya, Pak. Segera kita buka. Ibu dulu, jajal ibu dulu. Monggo yang ibu silakan dulu. Baru nanti Pak Mario sama Pak Habib. Ibu dulu. Pakai ini Bu biar didengar semua. Kedengaran semua. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan pertama terkait tema pagi ini, yaitu warisan. Apakah untuk warisan, misalkan orang tua, padahal orang tua itu sendiri kan yang mencari harta itu, sedangkan orang tua itu sudah meninggal, apa haknya tetap diberikan dengan cara nanti diwakafkan? Itu yang pertama dengan tema pagi ini. Untuk yang kedua, dengan terkait hari ini, Senin dan Selasa adalah puasa Yaumul Fitr, Pak Ustadz. Apakah apabila dalam melaksanakan 3 hari puasa Yaumul Fitr, satu di antaranya ada kepentingan yang sebaiknya membatalkan, apakah hari yang dibatalkan itu bisa diganti dengan hari lain tapi secepatnya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk puasa ya tanggal 13, 14, 15 bulan Juni. Kalau satu dari 3 hari ini ada yang bolong, apakah bisa diganti hari lain? Jawaban saya bisa. Bisa. Karena apa? Karena begini, puasa 3 hari dalam sebulan itu sah dilaksanakan pada hari apapun, dan itu sudah dianggap sebagai puasa 3 hari dalam sebulan, asalkan untuk hari Jumat jangan disendirikan. Ya, nah, misalnya puasa 1 bulan, minggu ini ambil hari Jumat jangan. Ya, kalau ambil hari ini hari Jumat, maka besok Sabtu puasa, atau Kamis Jumat. Tapi kalau Jumat kok jangan. Ya, jadi prinsipnya puasa 1, 2, 3 hari dalam sebulan itu sah dilakukan pada hari apapun. Itu prinsipnya. Nah, yang lebih utama itu ini Yaumul Bid 13, 14, 15. Jadi kalau ibu puasa 3 hari dalam sebulan, Kamis minggu ini, Kamis minggu depan, Kamis minggu depannya lagi, itu sudah dianggap melaksanakan puasa 3 hari dalam sebulan. Itu ya Bu. Maka yang misalnya yang 13, 14, 15 ini kok tiba-tiba misalnya ada kepentingan. Ya, orang puasa sunnah itu kan kembali kepada keinginan masing-masing. Yang tidak ingin pun juga boleh, yang sudah mulai lalu ingin membatalkan pun juga boleh, ya kan? Nah, maka kalau ada kepentingan
ini 17-an. Nanti kehausan kalau puasa, gitu ya. Akhirnya nggak puasa. Nanti diganti jadi 14, 15, 16. Atau misalnya 14, 15, yang satunya nanti 20, 25, gitu ya. Nah, bisa diganti. Tapi kalau seandainya tidak diganti pun juga tidak mengapa. Karena puasa yang wajib diganti hanya puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Kalau yang sunnah bisa diganti, bisa juga tidak. Kemudian untuk wakaf atas nama orang tua, berhubung harta ini dulu yang mengusahakan adalah orang tua, maka sebagian dari harta itu diwakafkan. Ya, tapi itu bukan namanya warisan, karena yang disebut warisan itu ahli warisnya masih hidup. Ya, kalau ahli warisnya sudah meninggal, orang meninggal itu sudah tidak memiliki dan sudah tidak bisa diberi kepemilikan. Ya, kalau itu apa? Jadi misalnya begini, ya, seseorang meninggal dunia, ya ahli warisnya anak-anak saja, 1 perempuan 2 laki-laki. Ya, kalau warisannya kan dibagi itu 5 ya, 5. Masing-masing laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Lalu anak laki-laki ini bilang setengah jatah saya. Anak laki-laki yang pertama bilang setengah jatah saya. Anak laki-laki yang kedua bilang setengah jatah saya. Saya wakafkan atas nama ibu yang sudah meninggal atau nama bapak yang sudah meninggal. Jadi jatah mereka akhirnya sama-sama. Ya, karena yang setengah-setengah tadi diwakafkan. Atau tiga-tiganya bilang, adiknya yang perempuan bilang, Mas, usah dibagi diwakafnya KPK anak Muhammadiyah Cilacap Selatan. Ya malah bagus. Ya, malah dia nggak ada yang ambil sama sekali. Ya, kita sudah berkecukupan, alhamdulillah Allah memberi kita kecukupan. Karena itu rumah ini berikut tanahnya, berikut segala isinya, kendaraannya semuanya wakaf. Ya, karena begini, ahli waris itu boleh tidak mengambil. Yang tidak boleh itu mengambil jatah. Karena kalau ngambil jatah waris lain nanti jadi padu, ya kan? Iya. Tapi kalau tidak ngambil, aman. Ya sudah, nggak ada padu, nggak ada bertikai karena ya. Maka kalau tadi ketentuannya anak laki-laki 2, anak laki-laki 1, kalau anak laki-lakinya betul-betul ngalah, wis lambat, nggak usah dibagi 3. Saya 2, mbaknya 1, udah bagi 2 saja. Saya 1, mbak 1, udah selesai. Ya sudah, nggak jadi soal. Ya, masalahnya kalau anak laki-laki ini menguasai semua, mbak perempuannya nggak dikasih, itu masalahnya, itu yang nggak boleh. Jadi dalam warisan itu kalau ngalah boleh, tapi kalau ngalah itu yang nggak boleh. Ya, ngalah ngambil jatah orang lain itu nggak boleh, tapi kalau ngalah, bahkan semuanya ngalah, nggak ada yang ngambil, diwakafkan semua, nggak masalah. Itu ya Bu ya. 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 Yang kedua. Saya bertanya, kami bersaudara 7 orang, 5 laki-laki, 2 perempuan. Berarti kalau ada bahasa dari orang tua kita bagi 12, 5 kali 2, 2 kali 1 12. Tapi sekarang yang 5 saudara
meninggal. Sudah meninggal saudara itu nanti harta orang tua itu bagaimana caranya dibagikan kepada anaknya apa bagaimana? Nanti tentu pertanyaan yang kedua, kalau harta di dalam bawah itu bagian semua harta orang tua dapatnya kepada anak perempuan. Jadi surat-surat kesana kawah itu ditulis nama anak perempuan semua. Anak laki-laki di sana tidak dikasih harta. Caranya ada sana ada syarat kebulan itu istilahnya begitu. Kemudian karena saya tahu dengan peraturan agama kita harta itu nanti kita supaya jangan rusak karena bagaimana caranya membagi. Buat kita pusaka ada pusaka perlu dari nenek moyang tidak boleh dijual. Kemudian kalau harta dari ayah ibu kita boleh dijual dibagi kepada anak-anak. Ini yang harta dari pusaka itu karena saudara sudah meninggal semua, yang tinggal saya saja. Terus bagaimana caranya yang harta pusaka ini dilanjutkan lagi apa bagaimana? Kemudian karena tidak ada yang mengelola di tempat saya itu karena sudah meninggal, sehingga sawah-sawah itu digadaikan dengan cara sawah itu betul-betul itu dipakai oleh yang menerima gadaian, tapi tidak pakai kalau kita sudah punya kita nanti sebanyak yang digadaikan tidak pakai juga, tapi hanya sawah itu dipakai oleh yang menerima gadaian. Itu bagaimana hukumnya menurut Islam. Kemudian yang kedua, kalau harta dari orang tua kita itu sudah meninggal semua, jadi harta ini dijual kemudian dibagikan anak-anaknya apa bagaimana? Nah, terima kasih. Jadi saya komisi saya ketakutan masalahnya. Saya sudah sendirian, kemudian saudara sudah meninggal semua. Saya jauh dari kampung, bingung. Saya bagaimana caranya? Pak Ustaz, terima kasih waktu itu. Pertama, ya, orang tua sudah meninggal, ya. Sebelum peninggalan orang tua itu dibagi, ada sebagian anak-anaknya yang menyusul, ya. Ada sebagian anak-anaknya yang menyusul. Jadi kematian anak-anak ini sesudah kematian orang tua. Dalam kasus seperti ini, maka jatah anak-anak yang sudah meninggal itu dikasih ke anak-anaknya. Jadi paman bibi yang masih hidup, ya, itu mengambil jatahnya dan jatah saudara-saudaranya itu dikasih ke anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anak dari mayit itu meninggalnya sesudah mayit meninggal. Jadi mereka masih punya hak warisan. Tapi berhubung mereka sudah meninggal, maka hak warisan itu diwarisi oleh ahli warisnya. Ya, itu begitu. Jadi kalau misalnya begini, saya punya 3 anak, saya meninggal. Nah, harta peninggalan saya itu belum dibagi. 3 bulan kemudian salah satu anak saya meninggal, yang 2 masih hidup. Maka harta peninggalan saya ini tetap dibagi 3 tadi, yang sudah meninggal tetap dapat. Mengapa yang sudah meninggal tetap dapat? Karena dia meninggal sesudah saya meninggal. Lain kasus kalau dia meninggal sebelum saya, ya.
Yang meninggal itu diwarisi, yang hidup itu yang mewarisi. Tidak ada yang meninggal mewarisi yang hidup, itu tidak ada, ya kan? Nah, itu begitu, ya. Kemudian kalau harta orang tua itu hanya diberikan kepada anak-anak perempuan saja, sedangkan anak laki-laki tidak diberi. Mungkin saya tidak tahu. Anak laki-laki kan boleh bisa nyari sendiri, wis ngono lah. Banting tulang paras keringat nyari sendiri. Yang anak-anak perempuan melasi kan gitu. Mungkin berarti ini sayang sekali ya dengan anak perempuan. Ya, kebalikan dari orang Arab yang suka anak laki-laki, tidak suka anak perempuan. Kalau orang Minang suka anak perempuan daripada anak laki-laki, lah buktinya anak laki-laki nggak dikasih apa-apa, ya. Pertanyaannya, anak laki-lakinya rela apa enggak? Ya, itu di situ masalahnya. Artinya misalnya saya punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Saya bilang, nanti saya meninggal, harta saya ini yang mewarisi adalah anak perempuan saya, toh anak laki-laki saya jangan dikasih. Ya, anak laki-lakinya terima apa enggak? Ya, kalau anak laki-lakinya enggak terima, maka ucapan saya ini keliru dari sisi agama. Jadi anak laki-laki saya tetap dapat jabatan, ya, itu yang sesuai dengan agama seperti itu. Ya. Ya, karena sudah merupakan adat, saya anak laki-laki tidak menuntut dalam Muslim merupakan adat. Ya, kalau anak laki-laki betul-betul tidak menuntut, sebagai ahli waris yang masih hidup, ini kan tetap punya hak. Ya, dalam kondisi ini bisa dibicarakan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Kalau yang laki-laki meminta ya dikasih, ya kalau tidak meminta ya sudah selesai. Tapi kalau disewakan, Ya, kalau harta warisan itu disewakan, maka hasil sewa itu dibagi sesuai dengan warisan, ya. Cukup ini. Enggak, maksudnya enggak usah pakai mic bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, untuk apa? Perkawinan yang mandul, kemudian dari suami atau istri sudah tidak punya orang tua lagi, suaminya juga tidak punya orang tua, istrinya juga sudah tidak punya orang tua. Kemudian pada suatu saat suami meninggal, sehingga istri sendirian, tidak punya saudara. Apakah istri langsung mewarisi harta suami atau hanya sepertiganya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila suatu perkawinan seperti tadi, suami sudah tidak membawa nggak punya orang tua lagi, istri juga sudah tidak punya orang tua lagi, namun istri membawa anak, artinya dia dari janda tadinya. Nah, apabila suami meninggal, apakah anak bawaannya juga mempengaruhi pembagian warisan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila suami istri ini yang tadi mandul, kemudian kecelakaan,
dalam satu jalan tol meninggal semuanya. Nah, harta warisan atau harta peninggalannya ini milik siapa? Mohon dijelaskan. Hanya itu aja Pak Ustadz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal dunia tanpa ada ahli waris, termasuk ahli waris yang jauh, nggak ada sama sekali. Sepupu nggak ada. Ya jauh tapi nggak tahu. Paman sepupu nggak ada. Ya kurang tahu itu Pak, adanya seperti itu di data. Ya anggaplah memang tidak ada. Ya. Maka hartanya itu menjadi milik kaum muslimin. Jadi hartanya itu wakaf untuk kaum muslimin. Ya karena tidak ada ahli warisnya. Kalau katanya negara Islam, maka harta itu untuk Baitul Mal, kas negara Islam. Tapi negara kita kan bukan. Ya kalau dikasih negara nanti untuk muslimin dan non muslimin, padahal itu milik muslim, makanya untuk muslim. Ya, lembaga muslim mengambil alih, gitu ya. Itu kalau meninggal dunia tanpa diketahui ahli waris. Yang kedua, anak bawaan istri, ya. Janda punya anak, ya menikah lagi, yang meninggal siapa? Suami. Suaminya. Dia anak suami bukan? Bukan. Bukan. Berarti suami tidak punya anak, ya. Nah, karena suami tidak punya anak, nanti ada istri dapat seperempat. Itu kan anak istri, bukan anak suami. Dapat seperempat. Ya, ada sesudah ini. Oh, Ya, bulan depan. Oh iya. Seperempatnya bulan depan. Termasuk kalau anak pungut juga gitu Pak. Ya, itu bukan anak sih. Nah, itu yang kedua. Bukan asap. Kemudian Asap. yang pertama apa tadi? Saya lupa. Oh ya, jadi suami istri. Bapak ibunya sudah tidak ada, suami bapak ibunya tidak ada, istri bapak ibunya tidak ada, saudara-saudaranya juga sudah tidak ada, dan keduanya tidak memiliki anak, gitu ya. Lalu suami meninggal atau istri meninggal, ya. Ketentuan hukumnya, kalau istri ya meninggal tanpa punya anak, maka suaminya dapat setengah. Kalau sebaliknya suami yang meninggal tanpa ada anak, maka istri seperempat. Ada ketentuannya khusus. Ya begitu. Kalau yang meninggal istrinya, suaminya dapat semua. Artinya punya mengelola seluruhnya gitu ya. Iya, ujung-ujungnya begitu. Walaupun yang sehari uang istrinya tadinya. Iya. Loh, yang diwarisi kan harta mayit, bukan harta sendiri kan. Ya misalnya begini, Bapak punya tanah, ini tanah siapa? Tanah Bapak apa tanah istri? Kalau membelinya dari dari istri dan suami karena kerja gitu. Berarti nanti yang diwarisi itu jatah yang meninggal. Ya misalnya tanahnya 10 ubin, ya Bapak beli 5 ubin, istri 5 ubin. Lalu Bapak meninggal, yang 5 ubin tetap punya istri. Nah istri nanti dapat warisan dari 5 ubin yang Bapak tinggalkan. Ya. Tapi sertifikatnya nama suami Pak. Ya walaupun atas nama suami, tapi kan kenyataannya setengahnya dibeli dengan uang istri atau sebaliknya. Ya. Terakhir, Pak Mario mau berkata terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apabila utang harus dibayar dulu sebelum
waris dibagi. Tapi apabila ahli waris membayar hutang dulu, nanti pembagian warisnya diperhitungkan apa enggak? Yang pertama itu, dan yang kedua, apabila anaknya meninggal tapi punya cucu, dapat waris apa enggak? Baknya masih. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang meninggal, ya saya punya anak saya punya anak, gitu ya. Berarti cucu. Nah, anak saya masih hidup apa enggak? Meninggal sebelum Sebelum bapaknya meninggal, ya bapaknya masih ada. Baknya masih ada. Ya, bapaknya masih ada. Artinya kan saya punya anak, ya saya kemudian anak saya punya anak. Berarti status saya kan mbak. Ya, kemudian status anak saya adalah bapak. Lalu cucu adalah anak dari bapak anak saya tersebut. Nah, yang meninggal siapa? Misalnya bapak itu, tapi anaknya sudah meninggal duluan gitu yang itu. Kalau kasusnya tak tetapkan gitu. Ya, siapa yang meninggal duluan, ya mendahului mati berarti tidak. Ya, tidak. Ya karena cucunya dulu sudah mewarisi dari bapaknya, ya dari anak saya. Enggak. Yang pertama, kalau ahli waris yang membayar hutang waris, ya apakah diperhitungkan? Pertanyaannya, niat ahli waris dalam membayar hutang makhluk itu, apakah niatnya sedekah murni ataukah niatnya nanti akan dapat ganti dari warisan? Kalau niatnya nanti dapat ganti dari warisan, maka dia diganti dulu, baru kemudian warisannya dibagi. Berarti termasuk hutang juga ya? Iya, hutang juga. Artinya ditanami dulu. Ditanami dulu. Ya yang nalami ini nanti juga dikasih. Satu, karena dia nalami menutupi itu. Yang kedua, warisan. Sesuai aturan. Iya, sesuai. Kalau niatnya adalah itu, tapi kalau niatnya ya sudahlah, tak talami nanti saya tidak minta apapun, itu sedekah murni. Terima kasih. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang berbahagia, pagi ini kita dapat ilmu waris. Insya Allah ini menjadi pegangan kita karena banyak sengketa yang timbul gara-gara waris. Oleh karena itu, kita yang sudah mengetahui hukum, marilah kita membagi harta peninggalan itu sesuai dengan syariat. Ya. Itu yang lebih aman di dunia dan aman juga di akhirat. Kalau yang mengenai adat di masing-masing daerah mungkin punya adat, tetapi itu bukan patokan hukum Islam, bukan patokan syariat. Jadi monggo kita kembali kepada syariat Islam. Yang pertama, yang kedua, mungkin pembagian waris ini kalau memang sudah patut segera diselesaikan. Karena lebih lama nanti timbul masalah yang macam-macam. Jadi alhamdulillah, dan insya Allah ini kajian kita ini bersambung Bapak Ibu sekalian. Ahad Ustaz, ahad ketiga bulan depan akan dilanjutkan lagi. Moga nanti akan menjadi pemahaman kita bersama tentang bagaimana membagi harta waris di dalam syariat Islam. Terima kasih Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian dari ahad pagi pengurus ini membagikan formulir kepada Bapak Ibu sekalian, monggo diisi karena kemarin sesuai dengan keputusan kita akan mengelola
pengajian ini bersama-sama sebagai paguyuban, sebagai kerukunan. Dan insya Allah nanti ke depan kita bersama-sama, kalau kemarin ada kritik kepada kita dan saran, kita sudah bertahun-tahun bersama tapi tidak terasa ukhuwahnya begitu, tidak terasa bagaimana kita menjadi satu keluarga. Insya Allah ke depan monggo saran-sarannya. Yang berikutnya sesuai dengan program kita, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita meniadakan untuk Senin pengajian. Tetapi minuman masih ada, silakan kalau yang mau masuk ruangan silakan di bawah. Kemudian keputusan kemarin setiap Ahad keempat kita mengadakan makan bersama karena ini menjadi salah satu sarana untuk kita untuk saling mendekatkan diri. Jadi selain pengajian ada insya Allah nanti makan bersama pada Ahad keempat, nanti Ahad besok insya Allah nanti ibu-ibu akan menyiapkannya. Dan mohon nanti ibu-ibu yang setelah pengajian ini yang bagian konsumsi supaya tidak pulang dulu, nanti kita rebut kira-kira yang mau ditampilkan Ahad besok apa saja. Nah sebelum kami tutup mungkin ada masukan saran dari Bapak Ibu sekalian untuk Ahad pagi. Kalau tidak, maka nanti formulir ini diisi kemudian dikembalikan kepada kami. Yang sekretaris pengajian adalah Pak Atio. Nyusul Pak Atio berdiri dulu ini nanti dikembalikan ke Pak Atio selaku sekretaris pengajian Ahad pagi. Di mana? Oh masih kurang Pak Atio? Ke belakang. Terakhir, mari kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.